Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari pesantren terpadu Darul Quran Mulia, Jalan Raya Puspitek, Gunung Sindur. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Gus Hayid yang akan membahas tema seperti yang telah kita saksikan di awal tadi berkaitan dengan fitrah perempuan dalam Islam. Dan tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza'. Habaibana al-afadil. Wa asatadhina al-kiram. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, pengasuh pondok pesantren, para ustadz, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus guru kita semua Kiai Sumarno, dan tentu yang sangat kita cintai para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk menikmati nikmat teragung setelah iman dan Islam, yaitu waktu luang kita gunakan mengkaji firman-firman Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang barokah. Pertemuan yang menambahkan iman dan Islam. Dan pertemuan yang kelak akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Tema kita hari ini adalah perempuan, makhluk terindah yang Allah ciptakan. Perempuan adalah anugerah terindah yang Allah turunkan ke bumi dan kelak akan dijadikan janji-janji termanis saat berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng apa enggak adik-adik? Ibu-ibu seneng enggak? Hari ini tema perempuan. Temanya laki-laki menyimak dan mendengarkan. Makanya enggak boleh protes nanti. Karena memang tema kita hari ini adalah all about the woman. Semua tentang perempuan. Nah, bagaimana Islam memandang perempuan? Bagaimana Islam melihat perempuan? Dan bagaimana Islam memposisikan perempuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayat tentang perempuan sangat banyak sekali. Hingga dalam Al-Quran ada satu surat yang secara khusus didedikasikan kepada para perempuan. Surat apa itu adik-adik? Betul sekali, surat An-Nisa. Adakah surat Ar-Rijal dalam Al-Quran? Tidak ada. Ini bukti bahwa Allah sangat mencintai para perempuan. Subhanallah. Oleh karena itu perhatikan. Para pemirsa TV One dimanapun berada, perhatikan. Jangan sampai salah paham. Perempuan adalah ciptaan Allah terbaik yang diturunkan di atas muka bumi ini. Tidak sempurna kenikmatan seseorang kalau dia tidak diberikan perempuan. Betul apa betul?
Nih saya nanya ini sama ustadz-ustadz, sama para santri-santri. Kalian kaya, kalian ganteng, kalau nggak dapat pendamping, kira-kira nikmat apa enggak hidupnya? Kurang apa kurang? Kaya, ganteng, nggak punya istri, enak nggak Bu? Nggak enak. Oleh karena itu, indikasi, ciri perempuan adalah makhluk yang istimewa. Kehidupan ini tidak sempurna tanpa seorang perempuan. Lebih-lebih kita tahu bagaimana posisi perempuan sebelum datangnya Islam. Betul apa betul? Di Inggris sampai tahun 1900-an perempuan tidak ada nilainya. Inggris, negara Eropa, juga di Amerika sampai tahun 1920-an perempuan masih belum ada harganya. Bagaimana dengan Islam? 1500 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang sangat istimewa, hingga Rasulullah memberikan sinyal terbaik kepada kita, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah tempat kita menimba kesenangan, tempat kita menikmati kesenangan, tempat kita bersenang-senang, mata'. Tetapi seindah-indahnya hiburan, seindah-indahnya kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang melebihi indahnya perempuan-perempuan yang soleh. Oleh karena itu, tema kita hari ini memberi pesan pokok bagaimana perempuan-perempuan yang sudah ditakdir menjadi perempuan harus bersyukur kepada Allah, lalu harus berupaya untuk menjadi perempuan-perempuan yang soleh. Kenapa? Karena perempuan solihah di dunia mulia, di akhirat kelak ia akan menjadi para pemimpin bidadari di surga. Kok diem aja? Nah, laki-laki yang soleh bagaimana? Laki-laki yang soleh menjadi pemimpinnya para pemimpin bidadari surga. Tetap pemimpin, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu saya tadi sudah menyebutkan Allah memuliakan perempuan dalam banyak ayat. Ketika Islam datang, perempuan yang sebelumnya sejak zaman Romawi kuno tidak ada harganya, diperjualbelikan, dibunuh semaunya para lelaki. Hingga dalam satu riwayat disebutkan, dan itu dikutip oleh Al-Quran, ketika ada seseorang laki-laki yang sudah berkeluarga, lalu kemudian dia menikah dan melahirkan istrinya seorang perempuan, lalu dikabarkan kalau yang lahir itu perempuan, dia kabur dari rumahnya, bersembunyi karena malu yang lahir seorang perempuan. Tradisi Arab jahiliyah saat itu, mereka punya dua pilihan, apakah menanggung malu sampai akhir hayatnya atau dia harus membunuh perempuan itu hidup-hidup. Jahat apa enggak? Jahat apa enggak? Islam datang, Islam memuliakan perempuan dan Allah menegaskan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan tulang punggung laki-laki. Tulang rusuk itu di mana, Dek? Di bagian depan. Kalau ada yang mau nyakiti dihadang pakai tangan apa enggak? Dilindungi apa enggak? Makanya perempuan harus selalu dilindungi. Perempuan harus selalu dijaga. Kenapa? Karena perempuan memang diciptakan untuk selalu mendapatkan perlindungan terbaik dan penjagaan terbaik dari laki-laki yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kalian yang terbaik adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga kalian. Konteks ahlikum di situ tentu adalah istri dan ibu-ibu kalian. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk memperlakukan keluarga saya. Nah, ayat hadis ini menjelaskan tentang bagaimana
posisi perempuan dalam Islam. Lebih-lebih ketika Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang dikaruniai 3 anak perempuan, dijaga, dilindungi, diberi makan, dididik, hingga dia mendapatkan suami yang saleh, maka baginya surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Surga. Bagaimana kalau 1 orang? Surga. Kenapa demikian? Karena memang amanah perempuan itu istimewa. Hingga Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapa yang harus kita hormati dalam hidup ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka. Berapa kali Rasulullah menjawab ummuka? 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Ummuka itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Baru kemudian abuka. Laki-laki cuman sekali. Jadi laki-laki sekali, perempuan 3 kali. Laki-laki 1, perempuan 3. Belum paham masih anak-anak. Yang paham para ustadznya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, mari melalui acara yang sangat mulia ini, kita tekadkan kembali komitmen untuk kita menghormati perempuan. Karena tidaklah mulia seseorang itu kecuali orang itu memuliakan perempuan. Dan tidaklah hina seseorang itu kecuali orang itu menghinakan perempuan. Subhanallah. Baik, matur nuwun Gus Hayat, sepakat apa yang disampaikan beliau tadi. Seorang pria yang paling ganteng, paling kaya, tanpa adanya wanita tidak sempurna. Sebaliknya juga begitu, wanita yang paling cantik, yang paling kaya, dari keturunan yang luar biasa, tanpa adanya pria maka kurang sempurna. Disinilah pentingnya kita memahami masing-masing peran, yaitu dalam rumah tangga dan masyarakat. Tentunya akan disampaikan oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.